Aura tak terkalahkan dari sang gladiator Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali menggelegar. Dengan gaya balapnya yang buas dan penuh percaya diri, si alien tampil nyaris tak terbendung sepanjang musim ini. Walau begitu, performanya yang luar biasa ini belum sepenuhnya melampaui rekor pribadi sang juara. Hingga seri ke-10 MotoGP 2025, Marquez telah mengoleksi 307 poin fantastis. Pundi-pundi poin itu bukan sekadar angka, itu bukti nyata dari dominasi yang nyaris tak tertandingi. Bayangkan saja dari 20 balapan sprint dan Grand Prix yang sudah digelar, Marquez merajai 15 diantaranya 6 GP dan 9 sprint. Luar biasa. Yang paling mencolok, sapu bersih di GP Belanda di sirkuit legendaris Assen akhir pekan lalu. Assen mungkin bukan trek favoritnya, rekornya sebelumnya cuma 2 kemenangan, tapi kali ini Marquez tampil menggila. Dari pramusim saja sudah terasa aura sang juara kembali memancar terang. Dia menunjukkan butuh lebih dari sekadar sirkuit sulit untuk bisa menjatuhkannya. Tak hanya Assen, trek-trek yang pernah dianggap angker seperti Lusail dan Mugello juga sudah ditaklukkan. 3 trek sulit, 3 kemenangan mutlak. Sampai-sampai General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Kita tahu Assen bukan favoritnya. Tapi seperti di Mugello, saat dia memutuskan untuk memimpin, dia melakukannya dan tak terkejar, ujar Gigi kagum. Hebatnya lagi, 2 kecelakaan pada hari Jumat tak menggoyahkan tekadnya. Marquez tetap tampil terengginas menenun jaring mautnya seperti biasa. Lawan hanya bisa pasrah. Tak ada celah, tak ada cara untuk menghindar dari dominasi si semut dari Cervera ini. Namun menariknya, meski begitu dahsyat, musim ini belum jadi yang terbaik dalam karier Marquez. Paruh musim paling menggila terjadi di 2014, menang 10 balapan pertama. Itu rekor. Musim 2019 pun masih sedikit lebih unggul dengan 210 poin dan nyaris tak pernah turun dari podium 2 besar. Sayangnya sejarah kembali terulang di Amerika, sirkuit yang biasanya bersahabat malah menyakitkan lagi. Insiden saat memimpin balapan membuat kemenangan ke-7 lenyap dari genggaman. Meski demikian, jika hanya menghitung balapan utama, 190 poin musim ini menempatkan Marquez di posisi paruh musim terbaik ketiga sepanjang kariernya. Jika sprint ikut dihitung, persentasenya tetap ada di posisi ketiga dalam catatan pribadinya. Tapi satu hal yang pasti, Marquez sedang melaju di lintasan emas menuju gelar dunia ke-9. Dan kalau itu terjadi, akan jadi dongeng sempurna bagi sang jagoan yang pernah nyaris pensiun karena cedera. Kini dunia hanya bisa menyaksikan akankah sang legenda bangkit penuh dan menuliskan kejayaan pamungkasnya. Rider Ducati Lenovo Francesco Bagnaia memberikan pengakuan mengejutkan. Marc Marquez adalah sosok paling tangguh saat mengendarai Desmosedici GP25. Marquez tampil begitu impresif dan nyaris tak terkejar sepanjang gelaran MotoGP 2025. Dominasi total. Pembalap asal Cervera itu benar-benar jadi sorotan musim ini. Hingga 10 seri yang telah digelar, Marquez berhasil mengantongi 9 kemenangan sprint dan 7 kemenangan balapan utama. Puncaknya, ia menyapu bersih 2 kemenangan di MotoGP Belanda 2025, sirkuit yang dikenal sebagai rumah bagi Bagnaia. Di sisi lain, Bagnaia harus bersusah payah hanya untuk naik podium ketiga. Jujur saja, akhir pekan ini saya merasa punya kecepatan terbaik bersama Marco Bezzecchi, ujar Bagnaia kepada AS.com. Tapi hasilnya tetap sama seperti biasanya. Kenyataannya, saya masih berjuang. Bagnaia menyampaikan bahwa ia sempat bisa bertarung di awal balapan, tapi performanya menurun di tengah lomba dan itu jadi titik balik kerugiannya. Ia juga mengakui bahwa Marquez tampil jauh lebih kuat meskipun sama-sama mengendarai motor GP25.
Mark benar-benar tampil luar biasa dengan motor ini, ucapnya. Sementara saya kesulitan menemukan keseimbangan berbeda dengan musim lalu ketika motor lebih cocok dengan gaya saya. Namun, meski belum sepenuhnya puas, Bagnaia tetap optimis. Kami terus bekerja keras. 2 pekan berturut-turut saya cukup cepat di awal balapan. Kami harus memanfaatkan sisi positif ini. Saya yakin kami tidak terlalu tertinggal, kami sedang mendekat, tambahnya dengan nada penuh tekad. Bagnaia juga mewaspadai sirkuit selanjutnya, Sachsenring, yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan Marquez. Dia akan sangat cepat di sana, meskipun sebelumnya dia pernah kesulitan di beberapa trek seperti Aragon. Tapi saya juga percaya diri di trek-trek yang cocok buat saya, ujar rider asal Italia itu. Namun, pengakuan Bagnaia bukan tanpa catatan. Ia menyoroti bahwa Marquez tidak melalui proses adaptasi dengan GP24 seperti dirinya. Ya, Marquez langsung melompat dari Jeep 23 saat masih bersama Gresini Racing ke GP25, tanpa pernah merasakan karakter motor GP24. Ketika ditanya apakah itu membuat Marquez lebih cepat karena tak merasakan transisi GP24, Bagnaia menjawab dengan tegas, ya. Direktur tim Ducati Davide Tardozzi mengungkapkan kepuasannya dengan finish 2 kali podium yang diraih oleh para pembalap pabrikannya pada balapan MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen Minggu malam. Marquez finish pertama, sementara Francesco Bagnaia menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Tardozzi memberikan analisis yang jelas tentang kedua penampilan itu, menyoroti kemajuan Marquez dan menunjukkan Bagnaia masih memiliki ruang untuk perbaikan. Saya pikir Mark telah menemukan kepercayaan diri yang istimewa di atas motornya dan dapat diharapkan untuk berjuang demi kemenangan di setiap sirkuit, kata Tardozzi dilansir Bola Sport dari Motosan. Dia dalam kondisi yang sangat baik secara fisik maupun mental dan kedewasaannya saat ini setelah semua yang telah ia alami dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini jelas terlihat dalam manajemen balapannya. Meski begitu, Tardozzi menyebut bahwa bukan berarti Marquez tidak memiliki kelemahan. Selalu ada beberapa dalam kurung kelemahan seperti halnya semua pembalap. Namun yang menonjol darinya adalah profesionalismenya, aku Tardozzi. Cara dia bekerja dengan para teknisi sangat luar biasa. Kapasitas untuk menganalisis dan beradaptasi ini membuatnya semakin berbahaya bagi para pesaingnya. Bagi Bagnaia yang sudah merasakan kesulitan sejak awal musim, Tardozzi menilai pembalap yang akrab disapa Pecco itu belum menemukan konsistensi. Pecco kurang memiliki konsistensi yang diperlukan pada titik tertentu dalam balapan. Mungkin ada sesuatu yang menghalanginya untuk tampil sebaik-baiknya, tutur Tardozzi. Tetapi dia terus menunjukkan bahwa ia adalah seorang juara dan berbakat. Terkadang ia memacu dirinya sendiri begitu keras sehingga ia tidak membiarkan dirinya kehilangan waktu bahkan setengah detik pun. Podium Ducati pada MotoGP Belanda juga memiliki arti penting bagi skuad Borgo Panigale. Tentu saja, saya telah mengatakannya sejak awal tahun, Pecco masih memiliki kecepatannya. Masalahnya adalah kami tidak memberinya motor yang terasa pas, terutama saat pengereman dan saat memasuki tikungan, ucap Tardozzi. Kami sedang mengusahakannya. Ketika kami menemukannya, ia akan bersaing langsung dengan Mark. Menurut Tardozzi, hal yang kurang dari Pecco bukanlah kecepatan, melainkan kepercayaan diri, tepat sekali. Kita tahu siapa Pecco, kita mengenalnya dengan baik. Dia jelas tidak kekurangan kecepatan, kata Tardozzi, namun ia kekurangan sedikit rasa percaya diri yang memungkinkannya melaju dengan mudah seperti tahun lalu. Dan itu adalah sesuatu yang ingin kami dapatkan kembali. Tardozzi tidak merahasiakan fakta bahwa Ducati sedang mengalami situasi yang rumit dengan Marquez yang semakin terintegrasi dan Bagnaia yang masih mencari keseimbangan sempurna dengan Desmosedici-nya.
Namun rekan satu tim pabrikan itu jelas, jika mereka menemukan penyesuaian kecil itu, perebutan gelar akan terjadi antara dua rekan satu tim. Marc Marquez tampil menggila di Assen. Pembalap Ducati Lenovo itu kembali menunjukkan magisnya menorehkan kemenangan gemilang di MotoGP Belanda 2025 setelah duel sengit yang mencapai puncaknya di chicane terakhir Minggu malam waktu setempat. Dengan manuver cerdik dan keberanian luar biasa, Marquez sukses menyalip Francesco Bagnaia yang nyaris tak tersentuh sejak lampu start menyala. Performa Marquez benar-benar di luar nalar. Dari posisi ketiga, ia merangsek ke depan, satu persatu rival disalip hingga akhirnya mencetak hat-trick kemenangan musim ini melengkapi dominasi yang dimulai di Italia dan Aragon. Ini adalah pertama kalinya ia menang 3 kali berturut-turut sejak 2019 saat masih membela Repsol Honda. Sirkuit Assen kembali jadi panggung drama. Chicane terakhir yang legendaris menjadi tempat Marquez mencuri peluang emas, menyalip Bagnaia yang sedikit melebar dan tak pernah lagi melihat ke belakang. Meski sempat terpukul mundur ke posisi 5, Bagnaia membuktikan mental bajanya. Ia bangkit mencatat lap tercepat 1 menit 32,220 detik dan mengamankan podium ketiga. Di depannya, Marco Bezzecchi dari Aprilia tampil stabil dan menempati posisi kedua. Di sisi lain lintasan, Alex Marquez mengalami insiden serius setelah bersenggolan dengan Pedro Acosta dari KTM. Kecelakaan hebat itu membuatnya keluar balapan dan harus dilarikan ke rumah sakit karena patah tangan kiri. Start balapan dipimpin oleh Bagnaia yang langsung melesat, namun tekanan datang dari duo Marquez di belakangnya. Sementara itu, Fabio Quartararo harus merosot ke posisi 7 usai insiden tipis dengan rekan senegaranya Morbidelli. Kekacauan juga terjadi di tengah lomba. Miguel Oliveira dan Ai Ogura terlibat tabrakan keras, terlempar dari lintasan dan gagal finish. Oliveira terlihat kesakitan, diduga mengalami cedera bahu. Tim Gresini mengalami nasib buruk ganda. Setelah Alex out, giliran Fermin Aldeguer tergelincir akibat Hickside dan nyaris dihantam Joan Mir. Sebuah hari yang benar-benar kelabu bagi tim tersebut. Bagnaia sempat kehilangan posisi di chicane legendaris disalip Bezzecchi, Acosta bahkan sempat merosot ke posisi 4. Tapi sang juara dunia tak menyerah. Ia menyerang balik dan menyegel tempat ketiga dengan gaya khasnya. Akhirnya garis finish menyambut sang gladiator Marc Marquez. Disusul Bezzecchi dan Bagnaia, mereka bertiga berdiri di podium dengan cerita masing-masing. Namun malam ini tetap milik Marquez. Assen kembali menjadi saksi keajaiban. Di bawah langit Belanda, Marc Marquez kembali membuktikan ia belum habis dan ia masih sang penguasa. Pembalap Ducati, Marc Marquez tampil luar biasa dan menunjukkan kelas sejatinya. Ia berhasil keluar sebagai juara dalam sprint race MotoGP Belanda 2025 setelah finish terdepan di sirkuit Assen Sabtu malam yang panas. Tepat di belakang sang juara, menyusul sang adik Alex Marquez dan kemudian Marco Bezzecchi yang sukses merebut podium ketiga. Momen ini begitu spesial bagi Bezzecchi karena ini adalah podium pertamanya sejak MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Sementara itu, Fabio Quartararo yang memulai balapan dari pole position harus menelan kekecewaan. Ia gagal mempertahankan keunggulannya dan gagal naik podium. Posisi 5 besar akhirnya dilengkapi oleh Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia. Performa Di Gia benar-benar memukau.
Pembalap dari tim milik Valentino Rossi ini kembali memupus harapan Bagnaia seperti yang terjadi di MotoGP Italia 2025 di mana Di Gia meraih podium ketiga dan Bagnaia harus puas finish keempat. Balapan dimulai dengan Quartararo mempertahankan posisi terdepan usai start, namun drama langsung terjadi. Joan Mir mengalami kecelakaan di tikungan pertama, membuat suasana balapan semakin menegangkan. Dari posisi keempat, Marc Marquez mulai menggila. Ia berhasil menyalip Bagnaia dan Alex Marquez langsung melesat ke posisi kedua. Hanya butuh satu lap lagi, Marquez sudah mengambil alih pimpinan balapan. Di lap kedua, Marc memimpin balapan diikuti Alex Marquez dan Quartararo. Sementara Bezzecchi mulai mengancam dengan menyalip Bagnaia dan mendorongnya ke posisi kelima. Aksi makin panas di lap ketiga. Bezzecchi dan Quartararo bersaing ketat untuk posisi ketiga. Marquez bersaudara masih memimpin, sementara Quartararo mulai tertekan dan turun ke posisi keempat, dikejar oleh Bagnaia. Tak hanya itu, Maverick Vinales juga mulai mengincar posisi Bagnaia, tapi justru Di Gia yang berhasil menyalip dan naik ke posisi keenam. Ia terus mendekati Bagnaia yang mulai kehilangan ritme. Di lap kelima, Marc Marquez tetap di depan, terus diikuti oleh sang adik dan Bezzecchi yang tampil konsisten. Marquez terlihat habis-habisan memacu motornya, membalas dua kecelakaan yang ia alami sehari sebelumnya di Assen. Persaingan makin seru. Di Gia terus menekan Bagnaia hingga akhirnya berhasil menyalipnya di lap ketujuh. Di depan, Marc dan Alex Marquez masih memimpin jalannya pertarungan dengan Bezzecchi tak jauh di belakang mereka. Lap ke-8 jadi momen krusial. Quartararo mencoba bangkit dan memburu Bezzecchi demi podium ketiga. Namun harapannya memudar karena Di Gia sudah lebih dulu menyalip Bagnaia dan mengamankan posisi kelima. Marc Marquez terus menjaga keunggulan dengan jarak 0,2 detik dari Alex. Di lap ke-9, ia mulai menjauh dari kejaran sang adik dan memperbesar jarak. 5 besar belum berubah, hingga malapetaka menimpa Quartararo. Ia terjatuh di tikungan 10 hanya 4 lap sebelum balapan berakhir. Sangat disayangkan. Meski begitu, ia masih bisa berjalan keluar lintasan dengan selamat. Dengan Quartararo out, Di Gia naik ke posisi keempat disusul Bagnaia di belakangnya. 2 lap tersisa, posisi puncak tetap dikuasai Marc Marquez dan Alex Marquez, diikuti Bezzecchi di posisi ketiga. Dan itulah komposisi akhir hingga garis finish. Setelah 13 lap penuh ketegangan, Marc Marquez resmi jadi juara sprint race MotoGP Belanda 2025 dalam balapan yang benar-benar luar biasa. Marc Marquez bertekad untuk mematahkan mitos MotoGP lainnya di Assen akhir pekan ini. Marquez datang ke Assen untuk putaran MotoGP Belanda setelah meraih kemenangan di Grand Prix Italia di Mugello, kemenangan pertamanya di sana sejak tahun 2014. Secara standar tinggi miliknya, Marquez hanya mencatatkan hasil yang tergolong sedang di putaran Dutch TT. Ia baru 2 kali menang di Assen dalam kelas MotoGP, yaitu pada tahun 2014 dan 2018, serta 5 kali naik podium lainnya. Namun setelah memenangkan 2 balapan di sirkuit yang biasanya menjadi kelemahannya Qatar dan Mugello, kini Marquez siap menaklukkan satu lagi lintasan yang tidak bersahabat baginya. Dia pernah menang di sini, kemenangan flag to flag pada 2014. Ia juga memenangi salah satu balapan MotoGP terbaik sepanjang masa di sini pada 2018, ujar penyiar Dorna, Louis Sudabi, di Paddock Assen. Meski saya percaya saat Marc mengatakan ini bukan salah satu sirkuit terkuatnya. Mungkin bukan seperti Aragon, Phillip Island, atau Sachsenring. Saya rasa itu hanyalah mitos bahwa Marc Marquez kesulitan di sirkuit seperti TT Assen.
Kita sempat membahas hal yang sama menjelang Qatar, katanya itu sirkuit lemah untuk Mark, tapi dia merebut pole dan menang 2 kali. Di Mugello juga begitu, pole dan menang 2 kali. Sirkuit lemah bagi Marquez setara dengan sirkuit kuat bagi kebanyakan pembalap lainnya.